tengah derasnya arus globalisasi, nilai-nilai Pancasila seringkali hanya menjadi hafalan tanpa pengalaman. Tapi, apakah benar Pancasila sudah tidak relevan? Mari kita dengarkan obrolan sekelompok mahasiswa yang mencoba mencari jawabannya. Kita ngapain sih? Pancasila dari SD, SMP, SMA, sampai sekarang kuliah masih di Pancasila. Justru itu nih, kita tuh lagi sering mempelajarinya, tapi kita belum tahu nih memahaminya dan mengamalkannya. Wah, benar, dan tadi itu cuma ngomongin Pancasila, tapi jadi maknanya dari sebagai mahasiswa zaman sekarang. Oh, jadi ini semacam Pancasila versi mahasiswa Gen Z ya? Ya, bisa bilang begitu sih. Karena kalau kita merasa bisa memahami Pancasila sama kehidupan itu. Pertama, mengajarkan kita untuk beriman dan menghargai perbedaan keyakinan. Tapi di kampus, kadang masih ada yang memandang sebelah mata orang dengan keyakinan yang berbeda. Bener banget. Di era globalisasi ini, toleransi itu adalah kunci. Kita bisa belajar bareng tanpa memandang agama manapun. Mengamalkan sila pertama berarti menghormati, bukan memaksakan. Simpel. Ini tapi penting banget. Oh ya, kamu di Selasa. Ya, ini mau pergi. Aku tunggu di luar ya. Oke. Aduh. Apa, Kak? Apa? Maaf ya, Kak. Juga sih, Kak. Permisi. Nanti Kak. Kita usahakan ini kalau misalnya kita sosial atau kesulitan ataupun ya kayak tadi kayak bisa mengamalkan ya. Dan juga ya, kadang kita lebih memikirkan diri sendiri sampai lupa kalau di luar sana banyak yang butuh bantuan. Kemanusiaan itu nggak harus besar, Phil. Bisa dimulai dari hal kecil, kayak nggak nyontek, nggak beli teman, dan menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga, jadi tantangan besar di era digital. Banyak yang gampang kebawa hoax atau provokasi yang bikin kita terpecah. Wah, itu mah gua banget. Kadang ngasih informasi tanpa cek dulu. Tapi sekarang jadi sadar, persatuan harus kita jaga, termasuk di dunia maya. Persatuan bukan hanya soal simbol loh, tapi persatuan juga tentang kerja nyata, keharmonisan, dan juga keberagaman. Nggak bagus. Enggak, gue setuju nih. Ini nggak bagus. Jadi gini, sila keempat nih ngajarin kita tentang demokrasi dan musyawarah. Contohnya saat kita ngerjain tugas kelompok, kita harus ngumpulin semua pendapat, baru bisa mengambil keputusan. Hehehe, iya ya. Biasanya aku paling ngotot di grup ini. Sekarang gue tahu kalau diskusi itu bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang mencari yang terbaik untuk bersama. Persis, mahasiswa harus jadi contoh penerapan demokrasi yang bijak, bukan cuma di kelas, tapi juga di organisasi dan media sosial. Betul nggak sih? Ya. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Keadilan sosial artinya kita harus menciptakan kesetaraan di kampus ataupun di luar masyarakat. Contohnya ikut program volunteer, bantu pendidikan di daerah tertinggal, atau sekedar berbagi ilmu ke teman yang kesulitan. Globalisasi boleh banget nih membuka peluang, tapi kita jangan lupa untuk saling membantu. Karena keadilan sosial dimulai dengan simpati yang kecil. Jadi, Pancasila itu bukan sekedar ideologi negara, tapi pedoman hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku baru sadar, ternyata nilai-nilai Pancasila itu bukan ketinggalan zaman, tapi relevan dengan mahasiswa di era global. Dan kalau kita menghargai diri kita sendiri, maka ada peluang besar buat lingkungan sekitar. Benar, hal-hal kecil tapi dilakukan dengan konsisten bisa menjaga jati diri bangsa. Mari kita jadi generasi muda yang tidak hanya paham Pancasila, tapi benar-benar mengamalkannya. Pancasila bukan Sekedar, diucapkan, tapi juga diamalkan. Menumbuhkan kesadaran berpancasila bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Karena Pancasila hidup dalam setiap langkah, pilihan, dan tindakan kita.
Hai, saya Muhammad Fikri Jidansyah sebagai aktor. Halo, aku Fazira Putri Nanti sebagai aktor. Hai, saya Muhammad Syarif. Saya sebagai aktor. Halo, saya Sunjati sebagai aktor. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah Zatanitakin Aliningsih. Aku berperan sebagai aktor. Dadah. Halo, perkenalkan nama aku Denisa Zaratul Rahmi sebagai aktor. Hai, saya Fatimah Jauhari sebagai aktor. Semuanya, perkenalkan aku Askia Rizma sebagai tim naskah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aris Novianti sebagai tim penulis naskah. Hai, saya Rama Akila sebagai tim naskah. Halo, nama saya Salsabila. Saya sebagai kameramen. Halo semuanya, Tiza Fozia, peran aku sebagai kameramen. Halo, saya Kira Ramadhani juga sebagai editor. Perkenalkan nama saya Rangga Agung Pratama, saya sebagai editor.